ini saya berada di Paseban, masak nasi. Rekan-rekan ini ingin ngaji rasa obrolan malam Ki Suryo Alam tentang pembakaran dupa dan bagaimana sih cara penyampainya gitu loh. Terkadang banyak orang yang menganggap dupa ini yang musyrik dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, saya menurutkan dari pertanyaan Mas Afif ya. Ya, Mas Afif. Memang terkadang banyak orang-orang yang awam tentang pembakaran dupa. Sedikit saya akan mengulas tentang pembakaran dupa ya. Orang Jawa itu selalu identik dengan membakar dupa itu selalu ganjil. Kenapa? Dari satu membakar 3, membakar 5, membakar 7, membakar 9, membakar 11, membakar 17 sampailah 21 dan seterusnya. Itu bukan bahasa orang Jawa itu bukan ngawur ya. Nah, kalau kita membakar dupa satu, begini Mas Afif dan lainnya. Kenapa kita membakar dupa satu ini? Ketika kita membakar dupa satu ini, bahwasanya kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Kang Maha Segalanya atau Gusti Kang Murbeda. Kita ingin menyampaikan hajat kita dalam berkomunikasi dengan Tuhan kita, Tuhan pencipta alam semesta ini. Kita ingin berhubungan horizontal antara hablum minallah dan hablum minallah. Dalam bait untuk pembacaan sebuah doa atau mantra dalam membakar dupa atau pemenang dan angkai bunga, itu tidak ada, menurut saya sendiri, mohon maaf, tidak ada kesyirikan, tidak ada kemusyrikan, karena sebuah pembakaran dupa kita menggambarkan sebuah api mulanya yang kita menjadi jalan untuk agar doa kita harum wangi semerbak untuk kita hadirkan kepada para leluhur kita, pada segenap alam semesta ini. Bahwasanya dalam satu ini kita meminta kepada Tuhan. Jadi misal doa kita pasti akan berbeda dari 1 dan 2 dan 3 dan sebagainya, karena kita berbeda dari embung-embung ya. Tapi orang Jawa itu selalu identik menyatukan antara bait Islam dan bait Jawa. Nah, setelah kerajaan Demak Toro adalah dari doa-doa ini harus ada ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih kita penyayang. Dengan bahasa Jawa lalu asma Allah kamu suci. Makanya kita sudah pamit kepada Tuhan kita, Tuhan Allah atau Gusti atau Sang Yang Esa. Ini adalah nama-nama simbol dari manusianya untuk menyebut nama Tuhan yang masing-masing. Jika kita ada ucapan dekati Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya kita sudah izin ke Tuhan. Setelah itu ada ucapan Assalamualaikum salam. Kita ingin menyapa segenap alam semesta ini. Kita ingin menyalam kepada penganut kita. Kalau saya sendiri juga orang Muslim, ya, kita unjuk salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum salam. Unjuk salam Allah, gunakan kunjungan Allah Nabi Muhammad SAW. Barulah kita susul dengan pakai ucapan Jawa. Misal kita ingin mengucapkan ada pasukatan dumateng panjenengan sedaya para leluhur para leluhur. Dan materi leluhur, bahwasanya leluhur ini mulai dari bapak kita, dari mbah kita, buyut kita, cangkar, udah sampailah ganteng sewa, itu adalah leluhur kita. Nah, sedangkan Rasulullah adalah leluhur kita yang membawa sebuah ajaran hingga saat ini kita
bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang baik dan mana yang buruk. Rasulullah memberikan sebuah ajaran dengan ajaran yang sangat kita ikuti saat ini, kita menjadi orang muslim. Sedangkan saya sendiri selaku penggiat budaya, saya akan alam, memang saya ingin mengenalkan kembali sebuah tradisi adat Nusantara dengan kita berupaya untuk melindungi atau melestarikan. Semacam itulah akhirnya dengan bahasa Jawa di tengah, akhirnya ditutup dengan bait ya Allah ya Allah la ilaha illallah. Inilah yang dinamakan kejawen. Ya. Kejawen ini tetap menganut ajaran Islam, ajaran Muslim, tapi tidak meninggalkan ajaran kita ajaran hanya kita hanya disebut kejawen. Beda dengan budaya. Kalau Tayan atau penghayam itu mereka mempunyai keyakinan sendiri dengan keyakinan dari ajaran dulu dijagalah itu dengan itu budaya. Barulah ketika membaca kitab tiga ini juga semua itu tidak alasannya, semua ada alasannya, tidak ngawur. Ketika tiga ini bahwasannya manusia diingatkan kembali sebelum kita ada, kita berawal tidak ada, karena kita masih ada di alam sumber yang belum diproses di alam kandungan seorang ibu. Itulah kita ada hidup di dunia ini, bahwasanya kita juga akan harus siap-siap. Kita akan kembali ke Sang Pencipta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini turun-turunnya mungkin asalnya terus ini siap-siap. Dan prinsip tiga ini. Dengan ajaran saudara kita yang dari Buddha itu ada yang mengatakan bahwasanya kosong adalah isi. Semua berangkatnya dari kosong. Kosong belum tidak tetap ada isi pun belum kosong. Dengan gerakan semacam ini kita diingatkan bahwa itu tidak ada, dulunya ada, ini kita akan kembali ke keadaan. Terus barulah mendekati mengerti itu mas. Untuk yang lainnya, untuk saudaraku yang melihat di konten Mosak Masif, mohon bantu subscribe ya, karena channel ini akan mengedukasi kita ke teman-teman baru. Barulah kita membahas baru kita mengajarkan bahwasanya kita diingatkan kembali bahwasanya kita hidup ini tidak lepas dari saudara empat atau lima panca. Karena saudara empat ini menjelma menjadi sebuah nafsu yang dimiliki manusia, yaitu dengan sebutan antara mutmainnah, subhiyah, alam, dan amarah. Dan di pancer ini bukan pancer ini adalah amat berubah. Setiap diri manusia mempunyai nur yang suci yang disebut nur Muhammad. Karena 6 dengan wujud jasad. Rasulullah telah menjadi sebuah peringatan, makanya orang Jawa sering mengucapkan sing gelap poso sing nangis, sak keturutan apa sejane, sak keturutan apa sing dadi kegayuhan. Rasulullah selalu menjalankan puasa di hari Senin, karena Rasulullah sendiri dilahirkan di hari Senin di bulan Maulud di tahun gajah. Ini yang kita Nabi Muhammad Rasulullah itu sudah ibaratnya menyuruh umatnya agar kamu ingat di hari kelahiran. Barulah 7 semacam kita mendekati 7 ini rasanya segala sesuatu itu bersatu. Bumi juga satu, langit satu, surga satu.
Dari 77 ini, 7 dikali 3 akan menemukan hitungan 21. 20 ada di diri semua manusia. Manusia mempunyai sebuah sifat 20. Satu, Tuhan yang Maha Esa yang menyatukan. 7 ini juga sebuah petunjuk. 7 ini adalah pituduh. 7 ini adalah pituntun. 7 ini adalah pertolongan. Kita meminta kepada Tuhan agar kita selalu mendapat pertolongan dari Tuhan. Terus ada yang bicara ngasih. Mohon maaf sekali untuk yang melihat channel saya ini saya kasihkan terus letak dari kesedihan. Kalau kita berani jujur bahwasanya dari kuku sing kemulun gondoli 200 190 Badung sedaya para ahli kubur 190 Badung para luhur para 190 Badung para pahlawan-pahlawan kang nglindungi kita kang merdekakan bumi Nusantara. Kita selalu mengingat jasa-jasa beliau. Kalau dibilang kita tidak tahu balas budi, kita berharga sekali kepada Tuhan kita. Karena kita ada ini hanya sebagai penerus para pendahulu-pendahulu kita. Terus kita mengangkat 9 misalnya ya. Dari 9 ini kita sudah diperjelaskan bahwasanya 9 ini bahwasanya manusia itu selalu diupayakan agar menutup babahan kosong orang sipil, orang semedi agar menutup babahan kosong atau jalan 9. Jalan 9 itu adalah mata kita ada 2, hidung kita ada 2, berarti sudah 4, mulut kita 5, telinga kita 27, dan yang tempat kita untuk mengeluarkan kotoran depan dan belakang itu adalah jalan. Kita berupaya untuk totalitas ketika kita menghadap Tuhan yang Maha Esa, karena kita bukan main-main lagi menghadap sebenarnya kita sudah menghadap jiwa kita kepada Sang Pencipta, bahwasanya kita harus berani untuk melepas untuk urusan dunia ini sementara. Jangan sampai hanya kita menyelamatkan diri, kita tidak ketemu rasa kita tidak ketemu. Sampai kapanpun kita tidak akan menjumpai Tuhan. Tapi Tuhan bisa kita rasakan dan Tuhan bisa kita imani dengan keyakinan yang sampai yakin. Barulah kita membaca Tuhan 11. 11 itu bahwasanya kita sama halnya ketika angka 11 itu kalau jajarkan hanya ada 2. Inilah yang disebut Tuhan yang nyata, Bapak dan Ibu. Kita menyapa yang bisa kita lihat hanya orang tua kita, Bapak dan Ibu. Tuhan Sang Pencipta alam, orang Jawa menyebutnya Gustiku Tanki Moyo, orang bisa gambar sehingga itu Bapak dan Ibu. Dan dari 11 ini barangnya kita meminta kewalasan, kemurahan dari Tuhan kita, Gusti Kang Yesus. Karena jam 17 ini kita harus mengingat sholat waktu itu akan menemukan 17. Kita melakukan 21 kembali kepada sifat terjadi, sifat bertumbuh, wujud kita bahwa hal-hal mungkin ada yang lain di pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira konco tutur masak masih kula nderek tanglet cara tawasul waktu awal
Bakar dupa. Dumateng Surya Alam. Surya Alam. Aku dumateng jenengan Ki Surya Alam kula sunadaken. Ini untuk menjawab pertanyaan Bapak Hadi, kami untuk tawasul atau istiqomah sebenarnya tidak ada tergantung kita, karena ketika kita membaca doa olahannya kita kan ada tujuan. Nah, misal ukur akeh lamu bisa doa ini untuk kita jadikan obat, karena ini kan wewangian. Tapi ketika kita ingin membakar dupa ini untuk kita hadiahkan, kita sodakohkan, otomatis ketika kita sodakohkan, karena kita ini orang Jawa, kita kembali ke pulau ini tiang Jawi. Jadi tiang Jawi itu selalu menggunakan adat istiadat tata krama untuk memberikan apapun. Jadi misal kita memberikan sebuah sedekah apapun, otomatis kita kan harus dengan semacam ini. Kita memberi pun juga harus sopan. Ya, tidak mungkin loh. Nah, enggak mungkin. Sebenarnya ketika kita sedekah, otomatis ada gerakan yang kita bakar, artinya kita bakar semacam ini. Maaf sekali untuk yang melihat video ini. Saya mengedukasikan bahwasanya ketika kita membakar dupa, jangan sampai membakar dupa di bawah kemauan kita. Ya, ini barulah kita ini bukan berarti ini orang Hindu, ya. Hindu itu adalah ajaran dari Hindu, ajaran bukan peradaban sebelum negara peradaban, sebelum negara lain mengetahui bahwasanya kita hidup ini ada Tuhan. Leluhur kita dulu menyebut Sang Yang Kaya, Tuhan Sang Semesta. Barulah muncullah nama sampai ada Allah. Orang Hindu menyebutnya para dewa. Para dewa pun juga bukan Tuhan. Kalau dalam dewa itu adalah manusia yang sudah menjadi duta dan agar bisa saling menjaga satu sama lain yang ada. Tuhan itu sang yang dewasa, ada yang Allah, Waalaikumsalam. Ini bagus. Jadi, jangan sampai lewat. Kalau manusia awal. Mungkin nyampe mana penjelasan? Menduduki kerajaan Jawa Hindu dan Jepang ke
saya jelaskan bahwasanya membaca dupa tadi sampai dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan lain sebagainya tadi sudah, dan tetap ada gerakan ketika kita membaca dupa bahwasanya kita ini sedekah ya, dengan sopan santunan kita tetap ada tata cara etika untuk menghadirkan sedekah kita seperti kita bahwasanya kita kalau tidak membaca dupa sakti bahwasanya ini tadi bahwasanya ini bukan untuk sebuah mimpi Jawa dulu ya. Ketika Jawa di Bapak Nusantara saat ini Republik sebelum peradaban di negeri lain ya, tadi saya menyimpulkan semacam itu, leluhur kita sudah mempunyai peradaban Jawa, sudah mengetahui bahwa hidup kita hidup ini kita ada yang menghidupkan yaitu Tuhan. Terus kita lanjut untuk pembahasan bahwasanya ke istiqomah. Istiqomah itu sama halnya suatu misal panjenengan pagi atau yang lainnya. Istiqomah itu sebuah kebiasaan. Istiqomah itu sebuah kebiasaan. Oh nek jam sore ada sih bias. Karena sama halnya yang dia tentang kita mandi pun ada istiqomah. Nek sore habis jalan terus mandi. Nah, kita mandi ya itu sebuah istiqomah. Barulah kalau kita punya istiqomah suatu misal setiap di menjelang akan maghrib kita membakar dupa sapi. Maksudnya kita istiqomah sebagai pelengkap ya untuk maghrib. Nah, ini maghrib siapa yang bisa maghrib di Indonesia? Tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah Gusti Tuhan Sang Yang Widi Wasa. Tidak ada kekuatan yang bisa menjadi kita kecuali Tuhan yang Maha Esa. Maka kita istiqomah. Ketika jam 12 malam kita ada istiqomah, biarpun kita ngobrol semacam ini, kita tidak harus pamit. Mohon maaf saya tinggal untuk membaca dupa, tidak. Intinya kita sempatkan berapa detik rasa kita, hati kita, iman kita pasrahkan kepada Tuhan, entah itu hitungan detikan atau menitan, tetap kita mempunyai istiqomah untuk menyambungkan rasa kita ke Tuhan, menyambungkan rasa kita dari kita. Itu ya, saya menjawab dari pertanyaan dari Bapak Hadi. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari Puspanta, dan kebetulan saya kedatangan saudara orang yang dia anggap sebagai ya, dan sering juga saling asih ya, saling berbagi pengetahuan. Saya juga masih belajar, makanya saya dari jauh-jauh dari Trawulan ingin menyambungkan persaudaraan kita ke Gresik ini. Tujuannya adalah apa? Untuk saya juga menimba ilmu dari rekan-rekan yang ada di sini. Mungkin ada pertanyaan lain. Bisa kita beralih sesen agar pertanyaan kita akan berikan sedikit ada dari Gus Soleh.